Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal majelis yang mulia ini. Kita masih lagi dalam keadaan sehat walafiat di Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan banyak kebaikan untuk kita di hari yang baik ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan, disenandungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga beliau dan sahabatnya serta pengikutnya sehingga akhir zaman. Termasuk kita yang hidup hari ini, mudah-mudahan kelak akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian Fiqhus Sirah An-Nabawiyah lil Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang pada pertemuan terakhir sebelumnya sampai di hijrahnya para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah atau Yasrib waktu itu. Jadi Madinah di zaman Rasul dikenal dengan sebutan kota Yasrib. Baru nanti diubah dan dipopulerkan dengan sebutan Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita sambung kajian ini pada pembahasan yang berikutnya. Kalau di pembahasan sebelum tadi itu tentang hijrahnya sahabat-sahabat Rasul, jadi kita melihat ketika suasana di kota Makkah Al-Mukarramah semakin tidak kondusif untuk para sahabat dan juga untuk dakwah Islam, sedangkan di waktu yang bersamaan di kota Madinah Al-Munawwarah mulai bertambah-tambah orang yang menerima dakwah Rasul, yang mereka diajak ketika mereka berangkat pada bulan haji ke kota Makkah. Nah, seperti yang kita ceritakan, jadi ketika musim haji, bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, itu kan Ka'bah dikunjungi oleh orang ramai, termasuk dari orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Nah, kesempatan itulah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam. Dan qadarullah orang Madinah ini menerima dakwah Rasul. Maka waktu itu kita ceritakan ada peristiwa Bait Al-Aqabah yang pertama, ada Bait Al-Aqabah yang kedua, janji setia untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, karena itulah Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Mekah untuk hijrah kali ini ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi satu grup rombongan ya. Nah, tibalah saatnya kemudian kita akan bicarakan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang.
Dalam beberapa riwayat yang sahih itu disebutkan bahwa setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kaum muslimin itu sudah banyak berangkat hijrah ke Madinah, dia pun datang kepada Rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini ya, minta izin juga kepada Nabi untuk hijrah. Jadi Abu Bakar ini juga belakangan ya, dan pada akhirnya akan membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Rasul, sabar Abu Bakar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Saya tunggu wahyu dulu sampai memperoleh izin dari Allah bahwa kita kemudian akan hijrah dan keluar dari kota Makkah ini. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah engkau juga menginginkannya ya Nabi? Maksudnya diantaranya Abu Bakar bersama beliau. Maka jawab Nabi, ya. Maka Abu Bakar menangguhkan keberangkatannya. Nah, sudah, kalau Nabi lah ngomong begitu berarti saya akan ikut apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagai bentuk persiapan, karena ini nanti mau tak mau akan hijrah ini ya, beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Abu Bakar ini membeli 2 ekor unta dan dipelihara lebih kurang dalam riwayat itu sekitar selama 4 bulan. Nah, jadi memang persiapan itu matang sebetulnya ya untuk meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, selama masa itu orang-orang Quraisy ini tahu bahwa mulai banyak pendukung Rasulullah ini yang keluar dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Dan mereka pun mendapatkan informasi bahwa orang-orang Madinah itu banyak yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka masih melihat Rasul ada di tengah-tengah mereka. Orang Quraisy begitu, maka kemudian berembuklah mereka ini. Orang-orang kafir Quraisy ini musyawarat. Mereka kemudian khawatir kalau Rasul ini akan juga keluar dari kota Mekah. Lalu apa yang dilakukan? Mereka musyawarah, intinya adalah untuk menghimpun kekuatan dan menyerang mereka itu, termasuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu berkumpul, ada satu tempat namanya Darun Nadwah. Ini kalau kita ngaji sirah, istilah-istilah ini kita ingat sama-sama. Darun Nadwah ini rumah seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Itu memang tempat orang-orang Quraisy memutuskan perkara-perkara. Jadi macam balai begitu, balai mensuarat atau tempat orang untuk berkumpul untuk putuskan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Jadi mereka membahas, kita nak buat apa dengan Muhammad ini, ya? Ini kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam lah keluar hijrah tanpa sempat kita mencegahnya. Nah, tapi Muhammadnya masih ada di sini. Akhirnya apa? Diperoleh kata sepakat pada waktu mereka musyawarah itu, bahwa seluruh tiap kabilah yang ada di orang-orang Quraisy itu mengutus perwakilan seorang pemuda yang kuat badannya, ya, yang perkasa dari setiap kabilah itu. Nanti tiap-tiap pemuda ini akan dibekali senjata, mungkin pedang, mungkin panah, mungkin tombak begitu, untuk nanti serempak ketika Rasulullah itu tidak siap, mereka akan bunuh sama-sama di kediaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tiap-tiap kabilah itu mengutus satu orang perwakilan? Agar nanti keluarga besar Nabi, yaitu Bani Abdi Manaf itu sukar untuk menuntut balas. Kan orang zaman dulu begitu, Pak. Kalau misalnya nih, saya dari kelompok ini tiba-tiba dibunuh atau disakiti, maka mereka akan tuntut balas kepada kabilah yang menyakiti itu. Nah, ini kalau setiap kabilah yang jumlahnya ramai itu, nanti Abdi Manaf bingung ini. Kalau kita nak balas dendam ke setiap kabilah ini, kita kalah juga. Nah, maka ini yang kemudian dihasilkan dalam musyawarah mereka di Darun Nadwah itu. Nah, kita pilihlah di antara tiap-tiap kabilah ini utusan untuk kemudian membunuh secara beramai-ramai, ya, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditentukanlah harinya, ditentukanlah waktunya, dan bagaimana teknis, ya, mereka itu untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan nabi ya, tak mungkin dibiarkan baik oleh Allah. Maka kemudian Jibril alaihi salam datang kepada Nabi mengabarkan itu. Muhammad, nih orang mulai nak membunuhmu hari sekian, jam sekian, ya, dengan teknis macam ini. Tiap-tiap kabilah mengirimkan utusan dan perwakilan. Maka pada waktu itu akhirnya Jibril kasih tahu, malam mereka itu bersiap-siap membunuhmu, maka keluarlah dari kota Mekah, hijrahlah, dan jangan tidur di tempat engkau biasa tidur malam hari itu. Nah, itu juga diantara pesan yang kita temukan di dalam riwayat ketika Rasulullah hijrah. Nah, karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi SAW menceritakan ini. Satu hari kami sedang duduk di rumah Abu Bakar, katanya, bapaknya ya, bapaknya Aisyah. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah datang. Padahal beliau itu tidak biasa datang pada saat-saat seperti ini. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, demi Allah, Rasulullah datang pada saat seperti ini pasti ada yang penting. Nah, pasti ada sesuatu yang istimewa. Lalu Aisyah berkata lagi, kemudian Rasulullah datang dan meminta izin untuk masuk. Setelah dipersilakan oleh Abu Bakar, maka Rasul pun masuk ke dalam rumahnya dan berkata, suruh keluargamu keluar dari rumah ini. Lalu Abu Bakar menjawab, wahai Rasul, tidak ada siapa-siapa lagi di sini kecuali keluargaku. Maka Rasul jelaskan, Allah telah izinkan aku untuk hijrah. Ya, Allah sudah kasih tahu tentang peristiwa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Abu Bakar bertanya, apakah aku ini jadi ngawani engkau wahai Rasul? Maka dijawab Rasulullah, ya, kau temani aku, benar. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasul, ambillah salah satu dari 2 ekor untaku ini. Ya, jadi yang tadi kita sebut 4 bulan sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq itu ya sudah siap-siap, lah dibelinya dulu 2 ekor unta untuk persiapan hijrah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kata Aisyah, dilanjutkan itu dalam riwayat itu, cepat dia ringkasi barang-barang itu ya. Perluan untuk hijrah, bekal untuk dibawa, makanan yang dibungkus ya, untuk persiapan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Lalu nanti ada anak Abu Bakar yang lain, dan ini perannya luar biasa dalam hijrah Nabi. Siapa? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia potong, dia punya ikat pinggang untuk ngikat bekal-bekal di atas unta tersebut, sehingga nanti Asma ini dia punya gelar yang punya 2 ikat pinggang, ya, pemilik 2 ikat pinggang. Ini gelar kepada Asma binti Abu Bakar yang membantu perjuangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lah beres di rumah Abu Bakar. Lalu Nabi pergi menemui Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih kanak-kanak, itu masih budak, kisaran usia 10 atau 9 tahun, 11 tahun begitu. Lalu Ali ini diperintahkan oleh Nabi untuk menunda keberangkatan hijrahnya sampai nanti datang perintah Rasul untuk membolehkan dia hijrah. Dan kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti Ali ini diperintahkan untuk tidur di tempat biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Nah, ini mungkin pernah kita dengar ya, pada waktu hijrah, pada waktunya nanti ketika orang-orang kafir Quraisy itu melihat di atas tempat tidur Nabi, ternyata mereka tak jumpa dengan Nabi. Yang dijumpai siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi memang diatur sedemikian rupa ini. Jadi di sini pun lah main siasat. Siasat dalam bahasa Arab, bahasa kitanya politik ya. Bagaimana kemudian Nabi Abu Bakar mengatur perencanaan yang baik agar kemudian hijrah itu selamat. Ya, hijrah itu tidak terjadi pertumpahan darah, Nabi tidak dibunuh dan bisa keluar dengan aman dari kota Makkah Al-Mukarramah ini ya. Nah, ini. Lalu Abu Bakar, ini sosok-sosok yang penting semua ini ya dalam peristiwa hijrah itu. Dia perintahkan, dia punya anak lelaki namanya Abdullah. Memang luar biasa keluarga Abu Bakar ini, berperan semua ini untuk menyadap berita apa-apa yang dibicarakan oleh orang-orang di luar itu untuk disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Ya, disampaikan kepada Rasulullah SAW juga kepada Abu Bakar, agar kemudian nanti tentang misalnya, oh Nabi keluar, Nabi minggat, Nabi pergi dari Mekah. Nah, sampaikan kalau misalnya ternyata mereka ngejar, sampaikan sampai di mana mereka ngejar, berapa banyak yang kemudian mengejar. Karena setelah yang perencanaan matang tadi, itu Nabi keluar akhirnya dari kota Mekah dengan aman sentosa, ya. Dengan Abu Bakar, Rasulullah SAW pergi sampai nanti di salah satu jabal, namanya Jabal Sur. Nah, diingat juga ini kalau dalam peristiwa hijrah, ya, tempat transit Nabi SAW ketika awal-awal keluar dari kota Mekah. Nabi itu beristirahat sekaligus sembunyi sebetulnya itu di Jabal Sur, yang kemudian nanti ada kisah sendiri di situ yang Rasulullah dengan Abu Bakar sudah hampir ketahuan bahwa mereka ada di dalam, tapi Allah selamatkan. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti di riwayat yang lain ada cerita berapa banyak dari harta yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dinaikkan di atas unta beliau. Nah, para jamaah yang berbahagia, pada malam hijrah Nabi, nah kita flashback lagi pada waktu Nabi akan keluar dari kota Mekah dan keluar dari rumah beliau itu orang-orang musyrik sudah mengepung, itu sudah berkeliling di sekeliling rumah Rasulullah SAW, di pintu rumah beliau. Jadi mereka itu mulai mengintai untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi qadar Allah, karena memang Allah nak jaga Nabi ini, ya, memang nak Allah lindungi. Pada akhirnya Nabi itu ya lewat saja dari pintu itu dengan selamat. Ngapa bisa begitu? Ada banyak versinya. Pertama, kalau dalam kitab Fiqh Sirah ini, itu Allah datangkan rasa kantuk yang sangat di mata pemuda-pemuda yang utusan-utusan kabilah tadi, sehingga ketika Rasul lewat itu mereka tak sadar bahwa Rasulullah sudah keluar dari rumah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga kemudian pada waktu mereka tersadar, mungkin pintu terbuka atau juga dalam keadaan tertutup, tapi mereka kemudian masuk. Ketika membuka selimut orang yang berbaring di atas dipan yang biasa Rasulullah tidur di situ, mereka tak dapatkan lagi Rasul. Ternyata pas dibuka, Ali bin Abi Thalib masih budak, ya. Nah, itulah kemudian yang pada waktu tersebut min mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi, sehingga Rasulullah selamat keluar dari rumah beliau. Maka berangkatlah, ya, Nabi beserta Abu Bakar, sampailah kemudian mereka di Gua Sur tadi itu. Nah, peristiwa ini terjadi di bulan Ar-Rabiul Awal. Jadi peristiwa hijrah ini bukan Muharram, ya. Walaupun Muharram itu bulan yang mengawali tahun Hijriah, tapi peristiwa hijrah Rasul sendiri bukan pada waktu bulan Muharram. Itu ditengarai dalam beberapa riwayat di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sampai di Jabal Sur, ini nanti kalau yang dapat rezeki insyaallah ke tanah suci, ya. Terutama biasanya kalau kita ibadah haji yang waktunya lebih lama, boleh datang dan lihat-lihat di Jabal Sur untuk mengenang peristiwa yang istimewa pada waktu Rasulullah hijrah ini, ya. Kalau kita yang umrah biasanya lewat di atas bus ditunjukkan oleh mutawif, nah itu Jabal Sur. Lalu kemudian dijelaskan dengan ringkas bahwa Jabal Sur itu adalah jabal, bukit, gunung yang di situ ada gua juga, yang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi pada waktu awal-awal keluar dari kota Mekah, menghindarkan kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di gua itu, maka kemudian Abu Bakar yang masuk terlebih dahulu. Ini memang istimewa Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Dia siap mati lah begitu untuk baginda Rasul. Jadi dia cek dulu kalau mungkin di dalam itu ada ular, ya, ada binatang buas dan yang semisalnya. Disinilah kemudian nanti Rasulullah dengan Abu Bakar ini nginap. Dalam riwayat disebutkan sampai 3 hari 3 malam, ya, di dalam itu mereka menginap itu. Nah, setiap malam Abdullah bin Abu Bakar, anaknya tadi itu, ya, yang diperintahkan untuk menyadap berita dari orang-orang Quraisy, itu juga ikut nginap dengan mereka setiap waktu malam. Ya, kalau malam orang tak berani, Pak, berjalan, gelap, kan belum ada listrik waktu itu. Ya, orang kalau malam ya istirahat, kalau dia melakukan perjalanan juga akan bermalam
sehingga tidak dikhawatirkan pengejaran orang-orang Quraisy itu pada waktu malam. Nah, sehingga kemudian Abdullah bin Abu Bakar ini aman kalau malam dia ikut bermalam di situ. Nanti pada waktu menjelang subuh dia baru akan kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Nah, lalu nanti ada satu lagi seorang yang juga terkenal itu dalam peristiwa hijrah ini, namanya Amir bin Fahira. Dia ini yang pengembala ya, yang dengan kambing-kambingnya itu menghapuskan jejak-jejak kaki dan unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada jejak itu ya. Kalau misalnya diikuti dari kota Mekah mungkin bakal kelihatan. Nah, Amir ini yang fungsinya itu menghapuskan jejak itu. Misalnya diselewengkan atau dibuat bingung dengan banyaknya jejak yang bukan ke tempat Rasulullah menuju dengan gembalaan kambing-kambingnya tersebut. Nah, ini juga sosok yang kemudian berjasa pada waktu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang-orang musyrik ini tahu Rasulullah lolos, ya, maka mereka tadi mencari, mereka sebar pemuda-pemuda tadi itu untuk mengawasi serta mencari jejak perjalanan dari Mekah untuk ke kota Madinah, karena mereka tahu nih Muhammad ini nak perginya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi setiap persembunyian yang kira-kira ada gua di setiap bukit-bukit yang dilewati itu dicek oleh mereka. Kalau Muhammad ada di dalam katanya ya. Kalau Muhammad sembunyi di dalam itu. Sampailah mereka kemudian di Gua Sur ini. Ya, di Jabal Sur tempat Nabi dengan Abu Bakar ini sedang memang bersembunyi di situ. Nah, saat itu betul-betul genting itu. Rasul dengan Abu Bakar mendengar derap kaki orang-orang Quraisy yang mengejar mereka itu. Sampai kemudian Abu Bakar itu gemetaran ya, khawatir. Yang dia khawatirkan sebetulnya bukan diri dia tapi Rasul. Itu kalau ketangkap confirm pasti dibunuh saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Abu Bakar ini berbisik sempat kepada Nabi SAW. Rasul, seandainya di antara mereka itu ada yang melihat ke arah kakinya, itu mereka pasti akan melihat kita, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, tenang ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau kira kita cuman berdua. Nah, ini bahasa yang menenangkan dan menguatkan hati Abu Bakar itu ya. Jangan kau kira kita cuman berdua. Sesungguhnya innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kalimat ini yang kemudian membangkitkan lagi semangat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga nanti pada peristiwa itu Allah tutup lagi itu mata orang-orang Quraisy itu, ya, orang-orang musyrik itu, sehingga mereka tak pernah melihat Jabal Sur itu, gua di tempat mereka sembunyi itu, sehingga kemudian tak ada seorang pun di antara yang mengejar itu berpikir bahwa Rasul dengan Abu Bakar ada di dalamnya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan pintu goanya itu macam kemudian dipenuhi oleh sarang laba-laba, sehingga sepintas lalu kalau orang melihat tidak mungkin ada orang di dalamnya karena banyak sarang laba-laba di depannya. Kalau misalnya ada orang di dalam, tentu sarang laba-laba ini akan bersih, tidak ada dari pintu gua tersebut. Nah, ini diantara lagi-lagi bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah tak ada lagi yang mencari, baru seorang yang bernama Abdullah, tapi bukan Abdullah bin Abu Bakar tadi, namanya Abdullah bin Uraikid, ini yang akan memandu jalan. Ya, memandu jalan. Kan Rasulullah belum pernah tuh ke Madinah. Ini kali pertama nih perjalanan Rasul ke Madinah. Dan perjalanan itu ya perjalanan zaman itu dengan onta itu. Belum ada kendaraan macam hari ini, bus belum ada. Apalagi kereta cepat, ya, belum ada. Unta itulah yang disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itulah yang akan menemani mereka berjalan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka upah Abdullah bin Uraikid ini pemandu jalan untuk juga nanti mencarikan jalan-jalan tikus begitu, jalan rahasia yang bukan jalan lazimnya orang lewat untuk ke Madinah. Sebab nanti khawatir kalau jalan yang biasa ada orang misalnya bolak-balik untuk berdagang dan sebagainya, melihat Rasul dengan Abu Bakar, disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, jadi bahaya pula. Ya, maka akhirnya mereka ini berjalanlah menyisir pinggiran kota Mekah dengan Madinah, dibantu oleh Abdullah bin Uraikid ini. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa taala, ya. Nah, waktu itu di kota Mekah ini, kota Mekah ya, orang-orang Quraisy itu macam bikin ini, buat tawaran gitu ya, sayembara begitu, bahwa siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad, dan juga setelah itu mereka tahu Nabi Muhammad ini ditemani oleh Abu Bakar, baik hidup ataupun mati, mungkin begitu ya istinya itu, maka akan diberikan hadiah itu sebesar diat, tebusan masing-masing daripada keduanya itu. Nah, itu biasanya harta yang besar itu ya, lebih besar dari harga memerdekakan budak atau hamba sahaya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kota Mekah, ini masih lagi ya, berhubungan tentang hijrah Nabi SAW ini. Di kota Mekah itu satu hari ada sejumlah orang dari Bani Mujil, salah satu klan di kota Mekah itu, ini ngadakan pertemuan, menyikapi sayembara tadi itu. Kan ini hadiahnya besar itu, menarik sekali. Lalu di antara mereka itu ada namanya Suraqah bin Ja'sam. Suraqah bin Ja'sam ini tiba-tiba datang ya, seorang lelaki informan begitu sambil berkata, aku baru nampak ada bayangan katanya di jalan rahasia yang dilalui oleh Rasul dengan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Dan aku yakin itu Muhammad katanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi walaupunlah jalan tikus, Pak, masih baik ada yang nampak itu ya. Nah, ini yang kemudian ujian lagi untuk Nabi SAW. Lalu Suraqah ini yang dari Bani Mujil tadi itu ya, mendengar berita itu, mafhum dia, paham itu betul Muhammad dengan Abu Bakar. Tapi dia pura-pura berkata begini dalam fiqh sirah ini, itu bukan, mungkin itu si fulan yang ini baik katanya, sedang bepergian untuk keperluan tertentu. Lalu dia berhenti sejenak ya, kemudian menunggang kudanya untuk kejar rombongan itu, sehingga ketika telah sampai di dekat Rasul, tiba-tiba kudanya Suraqah ini terpelanting begitu ya, terpelanting, dan dia pun jatuh ya, jatuh terpelanting. Lalu dia bangun dan ngejar lagi. Jadi Suraqah ini memang niat untuk menangkap Rasul. Dia terbayang-bayang niat itu hadiah yang untuk didapatkan bagi orang yang berhasil menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, tapi uniknya itu tadi kisahnya, tiap kalilah dekat dengan Rasul, kuda itu akan jatuh dan dia terpelanting dari atas kuda. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar terus ada di depannya, kejarnya lagi oleh Suraqah, daparak kepada Nabi, jatuh lagi kudanya itu, terpelanting lagi, ya, terpelanting lagi. Nah, ini kemudian yang membuat dia heran, sehingga kemudian ketika dia sampai waktu itu betul-betul dekat dengan Rasul, dia jatuh lagi dan terpelanting lagi. Waktu itu Abu Bakar menoleh ke belakang, lalu oleh Rasulullah SAW didekatilah itu, ya, didekatilah si Suraqah ini. Abu Bakar ikuti. Nih khawatir nih, jangan-jangan nanti diterbab atau mungkin ditusuk atau mungkin diapakan oleh Suraqah ini, ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ternyata waktu melihat Suraqah itu lah sudah lemas itu ya, lah nyampak terpelanting, ngejar lagi nyampak terpelanting. Dia pun lah merasa heran. Ini tadi kuda perasaan ngejar dari kota Mekah, sebelum bertemu dengan Rasul sehat waras. Tapi tiap kali lah dekat dengan Rasul ini jatuh kudaku ini. Lah sudah ada bawaan dak lemak itu ya. Lemas dia, sehingga kemudian ketika dihampiri oleh Rasulullah SAW, itu langsung dia itu tidak ada perlawanan lagi. Dia minta maaf kepada Nabi SAW dan meminta Nabi agar sudi berdoa untuk dia agar diampunkan dosa-dosa dan kesalahannya itu. Ya, bahkan bukan hanya itu, bekal yang dia bawa untuk ngejar Nabi Muhammad tuh dia berikan juga untuk Nabi. Bawalah Nabi ya untuk bekalmu menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi Nabi tolak itu. Nabi cuma minta Suraqah, ya, jangan kau sebarkan bahwa engkau telah menemukan jejak-jejak kami ini. Kata Suraqah apa? Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pulang Suraqah. Kan tidak diketahui bahwa dia bertemu dengan Rasul, tidak diketahui bahwa dia kemudian meminta maaf kepada Rasul. Maka setiap bertemu dengan orang yang mencari-cari Rasul nanti, ya, dia selalu sarankan, sudahlah, pergi balik baik kalian ke kota Mekah, tidak akan bertemu dengan
dengan Nabi Muhammad lagi, ya. Sulit untuk dicari di mana jejak perjalanan Muhammad dengan Abu Bakar untuk sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah ini, ya. Jadi kalau Allah hendak merubah hati itu begitu. Pagi harinya masih nak nyari Nabi untuk kemudian disakiti atau bahkan ditangkap dan dibunuh, justru pada sore harinya berbalik menjadi orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sekelumit kisah tentang kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ibrah yang bisa kita petik. Pertama, bahwa kalau Allah berkehendak jadi maka jadi benda itu, ya. Apalagi ini Nabi yang memang sudah disetting sebetulnya oleh Allah pasti akan selamat. Tapi perjuangan dakwah itu ada, sunnah perjuangannya ada. Tidak tiba-tiba misalnya sudahlah biar selamat langsung pindahkan bae Jibril, kau ajak terbang bae Muhammad itu dari Mekah ke Madinah, kan selesai, ya. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj yang lebih jauh lagi, kurang dari waktu semalam. Ini Mekah dengan Madinah yang jaraknya lebih dekat, jauh lebih dekat. Tapi tidak, Allah ingin lihatkan bagaimana sunnah perjuangan itu, ya. Ada proses, jadi tidak instan, sehingga nanti Rasulullah itu betul-betul tertempa itu lahir batinnya. Nah, ini kemudian kita juga, ya, bisa mengambil ibrah itu, bahwa segala sesuatu tidak ada yang instan, apalagi dalam dakwah. Nah, kita nak dakwah lalu kemudian berharap orang langsung nerima dakwah kita, belum tentu, ya. Nanti ada sunnah-sunnah yang harus dilalui. Mungkin sunnah diejek, mungkin sunnah dakwah kita ditolak, tidak diterima, tidak dibukai pintu misalnya dan sebagainya, atau apapun bentuk penolakan dakwah itu, atau ujian macam Nabi SAW ini berat itu, ya. Perjalanan Mekah dengan Madinah sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu, ya. Bukan hanya dia yang dikhawatirkan, tapi sahabatnya Abu Bakar juga penunjuk jalan itu. Kalau Nabi kedapatan pasti penunjuk jalan itu juga akan ditangkap itu, walaupun bukan sahabat Nabi, itu kan orang upahan untuk kemudian membawa Nabi sampai ke kota Madinah dengan selamat. Itu satu, ya, ibrahnya. Yang kedua, bahwa perencanaan yang matang dari sisi manusiawinya itu menentukan. Abu Bakar itu macam sudah punya firasat itu. Oh, ini berarti harus siap-siap. Kan tadi disebut 4 bulan sebelum berangkat itu dia sudah beli onta. Nah, begitu juga kita kalau kemudian niat nak dakwah atau pengen melakukan kebaikan, direncanakan dengan matang. Oh, ini kalau nak dakwah ini begini, oh ini sumbernya begini, oh kemudian nanti ketika hari hanya begini dan sebagainya. Nah, itu yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir tadi masalah hati. Hati itu Allah yang punya hati, ya, yang memegang hati itu Allah. Bahkan orang yang paling membenci Nabi bisa berubah kalau Allah berkehendak menjadi orang yang melindungi Nabi. Kalau dicerita ini Suraqah, pagi harinya pengen bunuh Nabi, sorenya justru yang melindungi Nabi, tidak menyebarkan berita kepergian beliau. Kalau konteks yang lebih luas, Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu contoh paling lemah untuk kita menceritakan bagaimana orang kalau sudah dapat hidayah, kalau bahasa hari ini hijrah, bagi kelompok-kelompok yang hijrah ini, ya. Itu kalau betul niatnya tulus ikhlas bisa jadi lebih baik. Bagaimana dulu Umar waktu belum masuk Islam itu paling benci dengan Nabi. Sampai kisah nak masuk Islam itu kan dia menghunus pedang itu, mencari Nabi. Sampai kemudian Allah lembutkan hati Umar, lalu bertemu dengan adiknya di rumahnya sedang baca Quran, akhirnya dia tersentuh dan masuk Islam. Dan orang-orang ini kalau dia kemudian betul hijrahnya niat lillahi ta'ala, macam Umar lah, dulu paling benci dengan Nabi, hari ini justru dimakamkan di samping Nabi, ya. Orang yang dulu pengen bunuh Nabi justru setelah masuk Islam paling melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang kemudian bisa kita ambil para jamaah yang dimuliakan Allah, kisah hijrah Rasulullah dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu yang kemudian kita imani dan kita ambil ibrah yang banyak. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi. Lemaknya kita berislam hari ini itu asbab perjuangan yang luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah hari ini kita bisa sholat dengan lemak, ya, bersedekah dengan harta kita, puasa dengan nyaman, itu dilalui dengan darah perjuangan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan generasi yang awal-awal dari sejarah Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mengaji kitab-kitab seperti ini, mengenang Rasul seperti ini, sekali lagi menjadi asbab kita semua nanti diperkenankan untuk mendapatkan syafaat al-uzma
syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Semoga nanti di akhirat kita diizinkan ya Allah bertemu menatap wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti dari jauh dulu ya, sampai kemudian ada kesempatan mudah-mudahan bisa juga mereguk dari telaga Al-Kautsar, Al-Haud di dalam surga dari tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya rasa itu saja untuk pemaparan tentang sirah nabawiyah hari ini. Kita akan teruskan insyaallah di kesempatan yang berikutnya sampai nanti di pengakhiran dari fiqhus sirah an-nabawiyah. Semoga Allah jadikan sekali lagi ini tambahan hasanat kita semua, pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada enggak soalan kira-kira tentang hijrah ini? Jadi cukup agak detail ya insyaallah. Jadi kita tahu bagaimana yang dilakukan Rasul, termasuk sosok-sosok tadi itu ya. Jadi secara ringkas tadi ada Asma binti Abu Bakar ini yang bawakan bekal, ada Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar kalau itu yang kemudian nanti menyadap berita dari orang-orang Quraisy, ada nanti Suraqah tadi itu, ada Abdullah bin Uraikid dan sebagainya. Ini yang nama-nama mungkin tersamar. Nah hari ini kita jelaskan ada peran penting orang-orang itu dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Ada? Oh ada ya, Masya Allah. Silakan Pak. Dua boleh sekali. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk lebih lengkap kita ketahui tentang riwayat hijrah ini, kan tadi Nabi dan Abu Bakar itu membawa kuda. Unta. Unta. Nah, pada waktu persembunyian unta itu tidak diketahui atau ini untuk melengkapi saja ini ya, Ustadz, betul. bukan mempersulit. Benar. Ya, itu saja Ustadz. Iya. Terima kasih. Di mana unta tuh? Apa tidak kejingoan oleh wong-wong yang ngejar itu kan? Kan besar unta kan? Ya, apa melok masuk dalam gua misalnya. Bagus sekali Pak pertanyaan itu. Ini juga tambahan dari Pak. Sekalian Ustaz. Ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Itu berita itu sampai di Madinah. Orang Madinah lebih tahu lebih awal ya. Terus peran Utsman dengan Umar mungkin kalau bisa kelupo. Terima kasih. Baik. Silakan sekalian Pak. Pakai mic. Nah. Dalam proses hijrah ini kan anak-anak dan kaum wanita ditinggal di Mekah. Orang-orang kuat malahan sudah terlebih dahulu hijrah. Umar, Utsman sudah berangkat terlebih dahulu ke Madinah. Terus bagaimana keamanan para kaum wanita dan anak-anak? Kenapa para sahabat begitu yakin kaum wanita dan anak-anak ini tidak dicelakakan oleh kaum kafir Quraisy? Kayak Israel kan anak-anak hajar, perempuan pun hajar. Jadi kira-kira apa memang di bangsa kaum Quraisy ini ada semacam etika tidak boleh mencelakai anak dan perempuan? Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan pertama tentang unta tadi ya. Bagus juga pertanyaan itu. Ada beselah tuh, manalah unta itu ya. Baik, memang tidak disinggung itu ya di dalam kisah sirah sampai sedetail itu. Hanya kemungkinan begini, dibuat sitir juga dari pandangan, hijab dari pandangan orang-orang Quraisy itu terhadap unta yang dimiliki oleh Rasul. Kan mungkin bentuk bukit itu ya, namanya bukit ya zaman dahulu ya, kan belum banyak yang dihancurkan seperti sekarang ini. Jadi bentuknya berbukit-bukit, boleh jadi, ini boleh jadi, bahasanya begitu. Sebab tidak diceritakan juga di sirah. Jadi kita menebak-nebak ini ya, atau mengira-ngira ya. Bisa jadi kemudian disembunyikan di sebalik bukit yang lain sebelum kemudian Rasulullah masuk ke Gua Sur untuk tidur di dalamnya. Atau tapi tidak juga, saya tak pernah mendengarkan misalnya guru kita nyebut untanya melok masuk ke dalam misalnya gitu. Itu. Tapi yang pasti ya orang-orang Quraisy tidak melihat unta itu yang pasti. Dibuat sitir boleh jadi, dibuat hijab boleh jadi ada depan mata mereka misalnya unta itu ya.
tapi dibuat tertutupi ketika orang-orang itu sampai di dekat Gua Sur tersebut, dan itu mudah bagi Allah ya. Sebab secara logika gitu kan, sampai mereka di Gua Sur, nih ada 2 unta di sini, lengkap dengan bekalnya. Di sinilah berarti cari-cari ya, pasti dicari oleh mereka kan begitu. Nah itu. Nah tapi karena memang tidak disebutkan dalam riwayat di mana dikebat ke unta itu, jadi kita menerka-nerka saja. Tapi intinya sama, insya Allah dibuat tak nampak ya unta itu oleh Allah di pandangan orang-orang Quraisy ya. Allah alam bisawab. Lalu di mana peran Utsman dengan Umar tadi? Nah mereka inilah duluan Pak Haji, lah duluan hijrah. Yang terakhir itu Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini ya. Lah duluan. Kan tadi itu ada beberapa trip keberangkatan sahabat itu secara diam-diam ke kota Madinah. Yang paling melawan tuh ya Umar itu. Yang lain sembunyi-sembunyi, dia pergi ke Ka'bah buat pengumuman dia nak hijrah itu ya, sambil menghunus pedang. Nah, siapa yang nak menginginkan istri-istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim, halangilah aku. Oh ya, itu maksudnya kan nak dianyanya duel gitu kan. Iya, mati kamu, binimu jadi janda kan begitu, anakmu jadi yatim. Itu hijrahnya Umar itu begitu, itu yang paling istimewa ya. Nah nanti boleh jadi kan nanti disambut itu Nabi SAW itu ya di perbatasan Madinah. Memang nanti tidak didetailkan lagi ceritanya itu, misalnya Nabi berhenti di mana lagi. Boleh jadi nanti ya Nabi sudah mulai nyampaikan pesan ketika sudah dekat dengan kota Madinah, sudah agak aman di perbatasan, bahwa Nabi sudah sampai di titik ini. Kan bisa saja ada orang lewat misalnya, atau ada pengembala kambing, sampaikan ke kota Madinah bahwa saya Muhammad dengan Abu Bakar sudah hampir sampai kota Madinah. Sehingga nanti ketika sampai di Madinah, orang-orang Madinah itu tidak kaget, nah ada Nabi, misalnya begitu ya. Mereka itu kalau kita baca sirah sudah bersiap-siap sambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, baik. Kemudian zaman dahulu pada peristiwa ketika Rasulullah hijrah itu yang anak-anak dengan perempuan juga ikut kalau dia sudah menjadi pengikut Rasul itu Pak, sudah melok ya. Adapun yang kemudian misalnya meninggalkan keluarga ataupun harta, yang paling utama harta. Kalau harta rata-rata ditinggalkan galau, aset itu, terutama yang aset diam ya, yang tak bisa dibawa, rumah ya dan sebagainya. Itu yang menjaganya siapa? Qabilahnya Pak. Jadi bagusnya orang-orang Quraisy itu, mereka tidak berani saling ganggu tentang itu ya. Sebab nanti marwah klannya itu yang akan disinggung kalau misalnya ada sesuatu yang mencelakai. Misalnya ada ketinggalan dulurnya misalnya. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarah hijrah itu seluruh sahabat baik kalangan lelaki maupun perempuan yang sebelum Rasul hijrah lah sudah hijrah galau. Jadi yang lebih ditinggalkan itu justru adalah harta-hartanya itu. Ya, termasuk anak-anak mereka lah dibawa itu ya oleh mereka itu. Nah, tapi harta mereka yang tertinggal itu dijaga oleh keluarganya. Disebutkan begitu. Ada yang kemudian nanti dikirimkan, tapi yang kemudian banyak itu memang diambil ya oleh orang-orang yang tinggal di Quraisy, dan mereka itu memang meninggalkan tidak balik lagi kecuali setelah bertahun-tahun pada peristiwa Fathu Makkah nanti itu ya, pulangnya lagi mereka ke kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi saya tidak menemukan misalnya ada peristiwa keluarganya yang perempuan tertinggal atau anaknya perempuan tertinggal di Mekah lalu disakiti atau bahkan dibunuh misalnya. Ini masih ada anaknya baik. Oh ini masih ada dulurnya baik. Kita bunuh misalnya, ganti dari dia. Jadi semua sudah ikut. Yang sudah jadi pengikut Nabi SAW dari golongan lelaki dengan perempuan sudah berhijrah. Sebelum hijrah Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini ya. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lamu bishawab. Lebih kurang itu saja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca sholawat ringkas ya, untuk meneruskan kebiasaan kita di kajian ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.